Halo, kembali lagi di pertemuan yang kedua tentang kodular. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat aplikasi pertama kita menjalankan pada kodular companion ya, dan mempraktekkan visible component dan non-visible component. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang blok. Blok kemarin terdiri dari 3 macam blok. Jika masih mengingat presentasi yang saya tampilkan, kemarin kita sudah singgung sedikit tentang blok. Kita akan mulai dari awal. Jadi 3 blok yang ada pada kodular itu diantaranya adalah property block, method block, dan juga event block. Kita bahas pada property block. Property block ini setiap komponen dilengkapi dengan propertinya sendiri-sendiri. Misal properti untuk mengatur warna, ukuran dari huruf, dan yang lain-lain. Nah, property block ini merupakan karakteristik yang menjelaskan fitur dari properti-properti yang ada di situ, komponen-komponen yang memiliki properti. Nah, beberapa properti ini dapat diatur dari halaman designer atau melalui blok. Sementara ada beberapa yang dapat diatur hanya melalui blok dan beberapa hanya dari designer saja. Contohnya adalah misalnya kita ingin mengambil atau ingin mengubah nilai warna background pada tombol. Di sini menggunakan set button 1 background color to. Di sini kita tinggal tambahkan warnanya apa yang ingin kita buat. Lalu berikutnya misalnya kita ingin mengambil nilainya, nilai dari warna color background saat ini misalnya ya. Nah, kita hanya tinggal lakukan button 1 background color. Nah, maka otomatis kita nanti akan mendapatkan nilai warna dari background button satunya. Nah, ini disebut juga sebagai setter dan getter pada pemrograman misalnya seperti Java. Ya, kalau di web ya mungkin ada yang namanya asesor, mutator begitu. Nah, kalau di kodular ini kita persamakan saja persepsinya dengan yang kita lakukan pada Java, yaitu setter dan getter. Namun perbedaan setter dan getter yang ada pada kodular ini lebih simple, tidak seperti pada Java. Berikutnya adalah tipe block method ya. Jadi method adalah fungsi tertentu yang dapat dilakukan oleh komponen. Contohnya misalnya komponen sound ini harus memutar musik bila diminta. Maka kita perlu menambahkan metode yang disebut dengan method play, yang akan menginstruksikan komponen untuk menjalankan tugas memutar musik. Jadi metode ini tidak lain adalah instruksi untuk menjalankan tugas tertentu, misalnya memainkan musik tadi. Ada pula beberapa metode-metode yang memerlukan parameter di dalamnya, misalnya komponen Firebase DB. Ini adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data menggunakan database Firebase ya. Nah, di sana ada satu buah metode yang namanya store value. Ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, lalu bagaimana komponen ini mengetahui data apa yang harus disimpan dan dengan nama apa? Maka disinilah perlu kita lakukan pengisian pada parameter yang dipakai atau yang digunakan. Nah, ini contohnya misalnya panggil komponen Firebase DB1. Nah, metodenya adalah store value. Tag-nya adalah Jondo, ini namanya. Value to store adalah 23. Misalnya begitu. Oke, berikutnya adalah event block. Event block ini di setiap aplikasi kodular ini diberikan yang namanya event ya. Event ini artinya perilaku pada suatu blok gitu. Misalnya ketika tombol diklik, ketika screen baru saja dimulai atau screen baru saja tampil, apa yang harus dilakukan. Nah, itu semuanya pengaturannya ada di bagian event ya, jadi begitu. Nah, ini contohnya ketika tombol 1 diklik, maka ya lakukan ubah
teks pada button 1 menjadi I was click. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek, yaitu membuat tampilan sederhana seperti ini ya. Ada satu buah text input atau text box ya, ditambahkan dengan tombol dan satu buah text label. Oke, kita langsung praktekkan saja. Kita buka Kodular.io, kita pilih create app, buka, kita pilih create project, lalu beri nama projectnya, misalnya di sini pertemuan 2, kita pilih next, dan ini kita pilih default saja, kita pilih finish. Pilih seperti ini, kita bisa tambahkan satu buah text box, lalu kita tambahkan lagi button, dan terakhir tambahkan lagi label. Supaya ini bisa lebarnya dari kiri sampai kanan, ini bisa kita buat width-nya itu adalah fill parent. Kalau kita ingin spesifik memberikan angka lebar dari si text box ini, kita bisa lakukan di sini misalnya 80%. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya kalau tidak mau bentuknya persen, kita bisa lakukan misalnya 100 pixel. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau kita mau otomatis, kita bisa lakukan fill parent atau automatic ini ya. Kalau di Android yang sesungguhnya nilai itu ada dua, ada fill parent dan match match fill parent dan wrap content. Nah, begitu. Jadi kalau di Android itu ada dua, yaitu fill parent dan wrap content. Nah, kalau di Kodular fill parent dan automatic, begitu ya. Oke, kita buat agar tampilannya sama dengan slide. Warnanya merah. Kita buat tombolnya berwarna merah. Oke, kita set. Label kita akan buat dia ke tengah. Center. Dan kita buat dia width-nya penuh. Begitu juga dengan tombol. Di sini kita beri nama tombolnya tampilkan. Oke, kita rename. Nah, lalu pada bagian sini hint text-nya kita kosongkan. Oke, pada label ini kita biarkan saja demikian. Kita akan lakukan coding. Nah, jadi pertama kita pilih blok. Lalu di sini kita ingin melakukan sesuatu ya, agar ketika tombol tampilkan ini diklik, nilai yang ada pada input atau text box ini itu terpindah atau diambil dan ditampilkan pada label. Nah, begitu ya. Kita akan lakukan. Jadi kita bisa ke sini. Pertama kita pilih eventnya, itu ada pada tombol. Jadi ini event. Ini blok untuk event when button 1 klik. Nah, ini eventnya. Lalu tujuannya kita arahkan kemana? Label. Nah, label ini kita lakukan pengubahan nilai. Nah, kita lakukan pengubahan nilai. Yang awalnya ini nilai yang saat ini ada, yaitu adalah text for label 1. Nah, itu adalah nilainya saat ini. Jadi di sini kita akan mengubah nilai saat ini, yaitu text for label 1 tadi ya. Ini kita ubah, jangan font size yang kita ubah, tapi text-nya. Nah, begitu. Menjadi apa gitu ya. Nah, yang kita ambil nilainya dari teks yang ada pada text box.
Jadi kita pilih text box, kita lakukan get. Nah ini ya. Kita ambil itu adalah teksnya juga. Nah, jadi di sini sudah lengkap nih. When button 1 klik, ya kan, do. Nah ini blok kuning ini namanya event block. Jadi eventnya adalah ketika tombol 1 diklik. Lalu set label 1. Nah ini adalah property block. Ya, kita akan mengubah nilai teks yang ada pada label menjadi nilai yang kita masukkan pada text box. Oke, sudah selesai seperti ini. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Kita pilih tes, pilih kita connect companion. Oke, di sini saya lupa untuk menjalankan mirroring ya, biar nanti kelihatan. Saya coba jalankan dulu. Oke, saat ini saya sudah berhasil menghubungkan handphone saya dengan Codular Companion ya, dan di mirroring di sini. Nah, kita akan coba lakukan pengujian aplikasinya. Kita lakukan connect to companion, lalu kita scan. Oke, kita tunggu responnya. Oke, nah sekarang kita akan coba ketikkan sesuatu di sini. Halo, selamat belajar Codular. Kita klik tampilkan. Nah, maka teks yang ada di sini sekarang sudah berhasil kita ambil ya, dan kita lakukan perubahan pada label yang awalnya dari teksnya adalah text for label 1 menjadi halo selamat belajar Codular. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan dua buah blok ya, yaitu blok pertama blok event, dan yang kedua ini adalah blok property. Nah, terus bagaimana cara kita misalnya melakukan penambahan blok method gitu ya. Nah, sini karena ini belum ada method yang kita tambahkan, jadi kita bisa tambahkan method. Cara yang paling mudah untuk membuat method adalah kita tinggal menambahkan notifier di dalam sana, seperti hello world kemarin di pertemuan pertama. Nah, kita tinggal tambahkan notifier. Sini masih ingat ya, notifiernya adalah komponen yang sifatnya adalah non visible, artinya tidak terlihat pada handphone kita gitu ya. Nah, kita bisa lakukan pada blok, lalu kita panggil notifier, kita call pada bagian ini, call notifier show alert notice, taruh di bagian bawah. Nah, lalu kita tambahkan teks. Oke, sini kita tambahkan berhasil mengubah nilai label. Oke, sekarang kita lakukan running. Kita tambahkan halo, kita klik. Nah, selain nilai halo ini juga kita ambil pada label ya, jadi teks halo ini kita ambil dan kita tampilkan pada label. Kita juga menampilkan notifier di bagian bawah, berhasil mengubah nilai label. Nah, jadi di sini bagian notifier ini, bagian call notifier show alert. Nah, show alert ini dia merupakan metode ya, metode block. Nah, sedangkan ini tadi adalah setter getternya ya. Ini bagian set, ini bagian setter. Sedangkan textbox.text ini adalah bagian getter. Nah, sedangkan blok yang kuning ini dia adalah pada bagian event. Jadi sudah lengkap, ini event, ini setter getter atau property,
sedangkan pada bagian call ini adalah method. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, dan yang akan kita bahas adalah tentang variabel lokal dan global. Terima kasih.